Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sahabat fans Garuda dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap semangat mengobarkan dukungan untuk timnas kebanggaan kita. Fans Garuda dimanapun Anda berada, termasuk Mimin. Realistis, inilah satu kata yang harus ada dalam benak kita semua sebagai pendukung timnas Garuda. Kenapa harus realistis? Melihat skuad yang diturunkan oleh ofisial timnas Indonesia dalam ajang turnamen terakbar di Asia Tenggara ini, timnas Indonesia dengan berbagai alasan dan pertimbangan, menurunkan skuad muda, usianya rata-rata di bawah 22 tahun, hanya Asnawi Mangkualam yang berusia 24 tahun, dan Arhan Pratama yang berusia 23 tahun. Sahabat fans Garuda yang baik hati, mohon bantu channel kecil kami ini, biar tetap eksis, dengan cara like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Bahkan dari 33 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, hanya ada 8 pemain yang memiliki caps di timnas senior, yang lainnya hanya bermain di timnas kelompok umur. Nah, masalahnya turnamen 2 tahunan yang saat ini bernama Mitsubishi Cup adalah turnamen timnas senior. Sedangkan timnas Garuda menurunkan skuad muda yang masih minim pengalaman akan berduel dengan tim-tim senior Asia Tenggara. Jika kita merujuk kedua pertandingan timnas Garuda, menghadapi Myanmar dan Laos, nampak sekali pemain muda kita kewalahan. Menang melawan Myanmar, tapi permainan jauh dari kata bagus. Begitupun saat menjamu Laos, padahal di kandang sendiri, malah lebih parah. Permainan sangat buruk, pemain bertahan sangat tidak solid, tidak ada kerjasama. Dengan mudah sekali Laos membobol gawang timnas Indonesia. Kebobolan dengan sangat spektakuler, sedangkan kita hanya bisa membalas dengan lemparan Arhan. Jadi Laos kali ini stadion luar biasa, ini laga yang begitu ekspansif, sangat terbuka dan Mimin sepakat dengan Coach Justin, apa yang dikatakannya benar sekali. Harusnya ST bawa beberapa pemain senior untuk membimbing pemain muda yang masih kurang pengalaman. Ada yang mengatur ritme permainan, kalau pemain muda semua, jangankan untuk bermain bagus, untuk menjalankan strategi ST saja masih belum bisa. Pemain kita terlihat sekali tertekan. Bahkan Marcelino saja sampai frustrasi, maunya kita nggak baperan karena tim muda versus senior. Tapi tetap saja kita kecewa. Apa salahnya untuk membawa 2-3 pemain senior yang sudah terbukti dia pun pemain bagus di Liga contoh Lili Pali. Oke, salah satu contoh aja. Hari ini Ferrari ada. Sebagai pendukung kita harus menurunkan ekspektasi, dengan kondisi dan keadaan pemain harus realistis, rasanya sangat sulit untuk timnas Garuda bisa tembus ke final. Apalagi meraih gelar juara, menurunkan ekspektasi kita, bukan berarti tidak mendukung, kita tetap mendukung timnas Garuda, hanya saja, ketika nanti hasilnya kurang memuaskan, bisa kita pahami. Tidak perlu kecewa berlebihan, tim kuat Asia Tenggara sekelas Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina, tentunya sulit dikalahkan. baru lagi yang dimainkan oleh Sintayong. Kado-kado tadi pada Kakak, panjang dari Kakak sudah. Jujur Mimin katakan, kompetisi AFF ini sangat bersejarah buat supporter timnas. Ingin sekali kita rasakan gelar juara AFF ini walaupun sekali, beberapa kali masuk final tapi selalu kandas. Sangat menguras emosi kita, tidak sedikit dari supporter yang menangis gara-gara kecewa timnas kebanggaan kita tidak juara. Harapan kita di edisi kali ini, tapi apa mau dikata, PSSI dan ST menurunkan pemain muda yang level permainannya masih jauh di bawah. Terpaksa harus kita kubur dalam harapan ini. Sekedar untuk diketahui, tim Gajah Putih Thailand adalah peraih gelar juara terbanyak yakni sebanyak 7 kali. Sedangkan timnas Garuda belum sekalipun mendapatkan gelar juara tersebut. Antara harapan dan kenyataan, kenyataannya timnas turun dengan pemain muda, sekaligus untuk mempersiapkan pemain berlaga di SEA Games Thailand tahun 2025 mendatang. Andaikan turnamen ini ada di kalender FIFA,
tentunya timnas Garuda akan turunkan pemain Grade A yang bermain di Liga Eropa. Fans timnas Garuda yang dari dulu sangat mendambakan gelar juara paling bergengsi se-Asia Tenggara ini, edisi kali ini juga kayaknya kita harus mengubur harapan itu untuk sementara waktu. Kita fokuskan dulu harapan kita ke ajang yang jauh lebih bergengsi dari sekedar AFF, yakni berlaga di Piala Dunia. Tampil di Piala Dunia adalah harapan dan impian seluruh negara di dunia. Dari Asia Tenggara belum satupun negara yang merasakan atmosfer Piala Dunia. Lolos di kualifikasi round 3 saja baru 3 negara. Dari 3 negara tersebut, 2 diantaranya adalah Vietnam dan Thailand. Namun dari 3 negara yang berhasil tembus ke round 3 ini, hanya timnas Indonesia yang berhasil meraih 6 poin, ini baru dari 6 laga. Masih ada peluang untuk menambah raihan poin di 4 laga sisa. Sebagaimana kita ketahui, Thailand dan Vietnam sudah lebih dulu berlaga di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Yang dilakukan oleh Topai sangat manis, sangat baik, dan kemudian tepat mengenai kepala dan sangat bebas Bung Maruf berdiri dari Banjai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang untuk kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan saat itu Thailand cuma membukukan 2 poin hasil dari 10 pertandingan. Gajah Perang membukukan 2 hasil imbang dan 8 kali menuai kekalahan. Thailand finish menjadi juru kunci di grup kualifikasi Piala Dunia 2018 babak ketiga. Sementara itu, Vietnam mempunyai pencapaian lebih baik. Kendati juga finish sebagai juru kunci grup, Golden Star Warriors mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 8 kali mencatatkan kekalahan. Semenjak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, reformasi besar-besaran di skuad timnas Indonesia dilakukan. Sebelum Erick Thohir menjadi pengendali sepak bola Indonesia, timnas Indonesia sangat kesulitan mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Pemain keturunan rata-rata ogah bermain untuk timnas Garuda, mungkin disebabkan oleh kurang baiknya kepengurusan di tubuh PSSI. Contoh yang sempat viral adalah Emil Audero, orang tuanya tidak mengizinkan Emil bermain untuk timnas Indonesia. Beberapa rekor sejarah sudah berhasil diukir oleh timnas Indonesia, jauh melampaui tim-tim kuat di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam. Vietnam juga yang dulu terkenal menakutkan bagi timnas, sudah pernah bantai di kandangnya sendiri. Timnas Indonesia bukan raja, tapi tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Di Piala AFF saat ini, masuk final saja sudah luar biasa, karena kita tidak menurunkan skuad terbaik, yang terpenting berpartisipasi. Target kita tetap Piala Asia dan Piala Dunia, kecuali kedepannya Piala AFF masuk di kalender FIFA, baru kita babat semua tim-tim yang ngaku Raja ASEAN. Mimin juga berpendapat, meraih gelar juara AFF sudah tidak begitu penting, jika dibandingkan dengan turnamen bergengsi lainnya. Serti tampil di Piala Asia dan Piala Dunia, target kita sudah bukan AFF lagi. Jadi mohon maaf saja, kalau timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik. Untuk itu apapun hasilnya di Piala AFF kali, tidak ada masalah. Yang terpenting timnas Garuda lolos Piala Dunia. AFF bukan ajang pembuktian siapa raja yang sesungguhnya, dulu sih antara Vietnam atau Thailand. Tapi sekarang sudah pasti timnas Garuda, sebab timnas Garuda sudah buktikan di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, terbaik.